teman-teman, perkenalkan nama saya Eka Nur Aziza, NIM 18070266067 dari kelas Gizi 5C. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang gizi seimbang pada periode emas. Nah, tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada ibu dan keluarga dalam memenuhi gizi pada periode emas. Karena gizi seimbang pada periode emas akan memberikan pertumbuhan dan perkembangan yang berikut secara optimal. Maka dari itu, tonton video ini sampai selesai ya bunda-bunda. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu apa sih teman-teman? 1000 hari pertama kehidupan adalah percepatan tumbuh kembang dari terbentuknya jari dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun. Nah, 1000 hari pertama kehidupan disebut juga dengan periode emas. Lalu, sekarang apa sih itu periode emas? Nah, periode emas itu adalah pertumbuhan otak yang terjadi secara pesat yang mendukung seluruh proses perkembangan anak dengan sempurna. Kekurangan gizi pada periode emas tidak dapat diperbaiki pada kehidupan selanjutnya. Nah, pemenuhan gizi seimbang pada periode emas ini selain memberikan kesempatan anak agar sehat dan lebih produktif, juga menurunkan risiko menderita penyakit degeneratif seperti jantung, hipertensi, diabetes, dan penyakit lainnya. Anjuran pemberian makanan pada bayi dan balita yang pertama, usia 0-5 bulan cukup diberikan ASI eksklusif saja. Lalu pada usia 6-8 bulan sudah bisa diberikan MPASI dengan satu bahan dasar dengan tekstur yang halus. Lalu makanan utamanya itu 2-3 kali sehari dan cemilan 1-2 kali sehari dengan porsi 2-3 sendok makan dan ditingkatkan secara bertahap. Usia 9-11 bulan, MPASI yang diberikan bisa 3-4 jenis bahan dasar, dicincang halus atau teksturnya lunak. Makanan utama 3-4 kali sehari dan jangan lupa dikasih cemilan 1-2 kali sehari dengan porsi setengah mangkuk kecil atau setara dengan 125 ml. Lalu, anak usia 12-24 bulan, jenis bahan makanan adalah mengikuti makanan keluarga yang bertekstur padat. Makanan utamanya 3-4 kali sehari dan jangan lupa lagi cemilannya 1-2 kali sehari dengan porsi 3/4 mangkuk kecil atau setara dengan 175-250 ml. Gizi yang baik merupakan salah satu unsur untuk mewujudkan manusia yang berkualitas. Pemenuhan gizi pada anak perlu diperhatikan sejak dini mungkin, yaitu saat mereka dalam kandungan dengan pemberian makanan yang seimbang pada ibu hamil. Jika gizi pada periode emas itu tidak tercukupi, maka akan terjadi masalah gizi pada balita. Masalah gizi pada balita ada 2 macam, yaitu yang pertama KEP atau kekurangan energi protein, dan yang kedua adalah obesitas. Yang pertama, KEP adalah suatu keadaan rendahnya mengkonsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak mencukupi angka kecukupan gizi. Anak dikatakan KEP apabila berat badan kurang dari 80% indeks massa tubuh. KEP ini akan mengakibatkan yang pertama kurangnya nafsu makan pada anak dan yang kedua akan mempengaruhi saluran pencernaan. Masalah gizi pada balita yang kedua adalah obesitas. Anak akan mengalami kelebihan berat badan atau overweight dan kelebihan lemak atau obesitas apabila anak tersebut selalu makan dengan porsi yang besar dan tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang seimbang. Dampak dari obesitas ini akan beresiko terkena penyakit kardiovaskular seperti tingginya kolesterol dan tingginya lemak dalam darah. Lalu bagaimana sih cara orang tua untuk mencegah terjadinya obesitas pada anak mereka? Nah, caranya itu ada 4. Yang pertama, orang tua harus memperhatikan asupan gizi anaknya dengan seimbang.
Lalu yang kedua, memperbanyak sayuran. Yang ketiga, ganti semua camilan yang manis itu dengan buah-buahan. Dan yang keempat, ajak anak untuk beraktivitas fisik di luar seperti lari atau main bola dan lain-lain. Nah, demikian telah saya paparkan materi tentang gizi seimbang pada periode emas. Dapat disimpulkan bahwa gizi seimbang pada periode emas itu sangat diperlukan oleh tubuh di 1000 hari pertama kehidupan. Dengan pemenuhan gizi seimbang, maka nutrisi akan terpenuhi juga dengan sempurna. Anak sehat, keluarga bahagia. Demikianlah penyuluhan dari saya. Semoga kita semua dapat memberikan asupan nutrisi yang seimbang untuk anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.